Buka kameranya. Ini ya. Kita menghargai yang berbicara, boleh kita buka semua kameranya. Iya, haleluya. Bisa dibuka ini ya. Bisa dibuka kameranya semuanya. Oke. Oke, teman-teman, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Chris. Oke, teman-teman, by the way, kalian kalau nyalain kamera buat kalian kok, bukan buat aku. Aku nggak bisa ngeliat mukanya juga, ya kan? Jadi ya, mumpung rata-rata semuanya di rumah, kenapa aku bilang buat kalian? Karena saatnya kalian balik saling mengenal, bersosialisasi, justru semuanya soal lagi pindah ke Zoom, ya. Dan ini buat kalian kok, untuk, oh yang namanya ini tuh mukanya, gitu kan. Oh dia sungguh-sungguh ya sama Tuhan, oh pas nyanyi, oh dia sampai kayak gitu banget, oh ya udah. Itu buat kalian by the way, siapa tahu ada yang masih jomblo di sini, jomblo-jomblo di ruang Zoom ya. Jadi jomblo ya, bukan zombie. Oke, jadi mumpung di rumah ambil Alkitabnya masing-masing, teman-teman silakan ambil sendiri Alkitabnya. Aku nggak mau share screen sengaja karena ayatnya juga nggak banyak. Bicara tentang pergaulan ya, pergaulan yang berkenan. Yang Tuhan mau itu seperti apa sih pergaulan kita itu? Ya sebenarnya sejujurnya kita udah tahu sih pergaulan yang baik itu yang kayak mana gitu ya sebenarnya. Cuman ya siapa tahu ada yang perlu diyakinkan lah ya. Pergaulan yang sehat, yang berkenan itu yang kayak mana sih? Yang kayak gimana? Kita ke Yakobus 4, teman-teman, kita mulai di situ dulu. Ambil Alkitabnya. Kalau bisa yang ada talinya, karena kita akan nanti bolak-balik ke pembacaan utama kita yang ada di 1 Korintus 15. Jadi pembacaan utama ada di 1 Korintus 15. Silakan ke situ dulu, talinya taruh di situ. 1 Korintus 15 mulai ayat 32. Ya, talinya yang pertama taruh di situ, tali perjanjian barunya apapun warnanya. Karena pasti beda-beda. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Itu tali pertama, nah tali keduanya terserah mau dilempar kemana aja, kita mulai di Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Kalau udah sampai kasih emoticon apa aja, teman-teman. Mohon maaf yang pakai Zoom-nya rame-rame, kasihan nanti ada yang mesti mencet-mencet, tapi nggak apa, kalian kasih jempol aja. Aku bisa lihat kok kalian dari sini yang rame-rame. Siapa tahu capek kalau mesti maju mencet gitu ya. Duduk aja di belakang santai, buka Alkitabnya. Yang di rumah khususnya gue tungguin Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Kalau udah sampai kasih emoticon apa aja. Jempol boleh, sarangnya boleh. Ya, sarangnya yang ini. Ya, jempol. Ketawa juga boleh. Kalau nanti bikin orang bingung kenapa dia ketawa. Ya, nggak ada yang lucu. Pokoknya apa aja, yang penting meyakinkan saya bahwa kalian udah nyampe. Yang nggak munculin kamera apalagi ya, itu mesti kasih emoticon, tandanya masih hidup. Takutnya udah rapture ya, udah dipanggil Tuhan tapi nggak ada yang tahu gitu takutnya. Ya, jadi khususnya yang nggak nyalain kamera sih, harus nyalain, kasih emoticon. Ya. Yuk, Yakobus 4 ayat 4 dibilang gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, lu tahu nggak sih? Kalau jadi sahabat dunia ini, ya lu tuh melakukan permusuhan dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak jadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, pertanyaan yang timbul dari baca ayat kayak gini adalah, berarti kita nggak boleh gaul sama yang bukan Kristen dong, Kak? Kita nggak boleh punya teman non-Kristen, harus pilih-pilih teman dong, Kak? Konteksnya bukan itu. Ya, persahabatan dengan dunia ini artinya gini, benar atau benar ada perbedaan antara teman sama sahabat. Bedanya di mana? Kita berteman sama semua orang, tapi nggak bersahabat sama semua orang. Sahabat itu kita beri akses khusus ke dalam diri kita. Dia bisa kasih nasihat, bisa kasih teguran, ya benar nggak? Nggak semua orang kita kasih akses itu. Ya, artinya kalau lu jadikan dunia ini, lu jadi sahabat dunia ini, lu kasih akses buat dunia ini masuk ke lu. Artinya semua nilai dunia ini lu serap. Oke, lu jadi duniawi namanya. Tapi kalau cuma berteman sama dunia, santai-santai aja. Ya kita nggak perlu harus jadi seperti teman-teman kita. Santai-santai aja, kita nggak punya tekanan untuk jadi kayak dunia ini. Tapi kalau kita bersahabat sama dunia ini, ada satu pepatah dunia yang bagus. Dia bilang gini, lu kasih lihat ke gua 5 teman lo, dan gua akan bisa bayangin nanti hidup lo 5 tahun ke depan kayak apa.
Ya, show me your friends and I will show you your future. Ya, karena itu yang disebut pergaulan. Pergaulan itu lebih dari sekedar pertemanan. Ya, pergaulan itu orang-orang yang lu kasih akses ke hidup lo. Ya, secara sederhana kita itu tahu kita akan seperti jadi tongkrongan. Kita akan jadi seperti tongkrongan kita. Siapa yang lu paling banyak ngabisin waktu sama dia, lu akan jadi mirip sama dia. Ya, makanya penting sebelum kita mulai nongkrong dimanapun kita harus punya yang pertama harus erat sama Tuhan. Kita harus punya waktu doa yang benar, baca Alkitabnya harus benar. Kita harus kuat dalam Tuhan dulu. Kalau enggak nanti kebawa sama dunia, tarik. Ya, padahal kita yang punya tugas harusnya narik dunia ini kepada Tuhan. Benar nggak? Kita harusnya disebut bahasa Kristennya itu berdampak. Tapi kerap kali orang alih-alih berdampak malah terkena dampak. Ya kan? Bukan mempengaruhi, malah terpengaruh gitu. Karena apa? Nggak kuat fondasinya. Ya, kasarnya kalau perahu tuh nggak ada jangkarnya gitu. Jadi terombang-ambing oleh badai gitu, dibawa keseret ke sana sendiri. Kan kalau ada jangkarnya, mau kata ada badai, ombak kayak apa, perahunya tetap di situ karena ada jangkarnya. Sama firman Tuhan tuh kayak jangkar. Ya. Ini bicara bukan nggak boleh berteman sama yang non-Kristen, tapi sahabat. Siapa yang kita kasih akses ke hidup kita, itu kita bisa pilih. Ya. Kita ke Mazmur 1 ayat 1-2, teman-teman. Pembukaan 2 ada di Mazmur 1. Tali yang tadi jangan dipindahin si 1 Korintus ya. Kita ayat utama kita soal di situ. Nanti gue akan coba beresin dikit karena ada ayat yang kurang lebih mirip. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadinya kita jadi antisosial. Kita cuma nongkrongnya sama yang Kristen-Kristen doang. Jadinya tinggal di tengah bangsa yang Pancasila jadi problem buat kita. Karena kita selalu cuma berusaha menghindari orang-orang yang non-Kristen, cuma nyari yang Kristen-Kristen doang. Menjadikan kita malah eksklusif. Yang adalah malah jadi nggak jadi berkat buat siapa-siapa. Kayak naro pelita di bawah gantang, tuh. Ini kan taruh lampu di bawah tempat tidur, ngapain nyari tikus? Ini kata Yesus nggak ada gunanya loh, kalau lu Kristen untuk kalangan sendiri itu nggak ada gunanya. Kristen tuh harusnya kita naik ke platform kaki dian, ya, sehingga bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, di tongkrongan atau di pergaulan kita dalam tanda kutip ya. Mazmur 1 ayat 1-2 kalau udah nyampe kasih emoticon apa aja. Mazmur 1 ayat 1-2. Gue tungguin Juan buat dapat. Karena gue ngeliat dia yang paling kecil di sini. Tapi ada lagi yang kecil-kecil, ini Galaxy A01 ini bertiga. Yang kecil banget di depan. Juan, gue tungguin lo kasih emoticon. Mazmur 1 ayat 1-2. Nah, Juan udah nyampe. Let's go. Yuk. Dibilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Beda ya Kak sama orang kafir. Beda. Kafir nggak percaya atau nggak menyembah Tuhan yang benar. Mereka nyembah yang lain. Ya. Roh-roh leluhur, setan-setan, dewa-dewi. Itu kafir. Nggak nyembah Tuhan yang benar. Sedangkan fasik ngomongnya ngakunya sih percaya Tuhan. Tapi hidupnya nggak menunjukkan itu. Fasik tuh kayak gini, orang yang percaya Tuhan ada, tapi nggak peduli. Ngerti ya? Nah, bisa nggak kita Kristen fasik? Bisa. Aku sebutnya sebagai Kristen prosetan. Pernah dengar aliran itu? Protestan pernah dengar, karismatik pernah dengar, prosetan baru dengar nih Kak. Prosetan itu sebenarnya pengikutnya paling banyak. Atau kita kenal sebagai Kristen KTP. Kalau kata Pastor Bobby Fabian, Kristen katanya. Kristen katanya, lain katanya. Katanya. Ya. Jadi secara praktikal sebenarnya fasik. Fasik tuh orang yang nggak peduli Tuhan. Bukan nggak percaya Tuhan, tapi nggak peduli. Ya, oke, Tuhan Yesus Tuhan sih, tapi ya udahlah ya. Hidup gue suka-suka gue lah. Gitu. Nah itu fasik namanya. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, karena orang fasik nggak peduli sama Tuhan. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip, kerjanya ngegibah mulu. Ya. Jadi akhirnya alih-alih kita bersyukur sama Tuhan, malah ngomongin orang. Karena setiap orang pasti ada aja bahan buat diomongin, benar ya?
Iyalah, orang kan terbatas, pasti ada kelemahannya. Dan nggak tahu kenapa secara psikologis manusia tuh suka banget ngomongin kelemahan orang lain, karena ketika ngomongin kelemahan orang lain berasa lebih kuat dianya, berasa lebih baik dari orang itu. Right? Tapi jangan ya, jangan berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi apa? Berbahagialah mereka yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau kalian hidup dalam firman Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, artinya bukan lu nggak boleh keluar rumah. Ya, walaupun sekarang kalau di Jawa Bali lagi PPKM, memang nggak boleh keluar rumah. Ya. Tapi kan kalian rata-rata di sana gitu, di Papua. Beberapa daerah masih aman-aman aja gitu, nggak yang gimana-gimana amat. Tapi sama, artinya bukan kita antisosial di rumah doang gitu. Merenungkan Taurat siang dan malam, bukan. Kita boleh punya teman, ya boleh punya pergaulan, tapi di pergaulan itu kita harus punya tujuan. Kita harus punya tujuan ilahi. Ya, ini kita akan belajar teman-teman. Pergaulan yang berkenan itu yang seperti apa. Kita ke ayat utama kita di 1 Korintus 15 yang tadi gue suruh lo taruh tali itu. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Kita habisin waktu kita di sini. Ya. Gue tungguin Galaxy A01. Galaxy A01 kalau udah nyampe kasih emoticon. Atau Cheryl Lie. Pokoknya kecil gue tunggu nih. Gue nggak pengen ninggalin siapa-siapa. Konsep pahlawan udah nyampe. Ya. Frederick Moses udah nyampe. Pastor Daniel udah nyampe lah ya. Harusnya nomor 1 nyampe dia. 1 Korintus. Ya, sudah nyampe. Ya, yang udah nyampe kasih emoticon ya. Gue nggak pengen ninggalin siapa-siapa. Karena kita nggak pengen kelewatan ya. Pelajaran berharga malam ini. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34 Juan juga udah nyampe. Yuk kita mulai. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja atau dalam pertimbangan secara duniawi, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagi? Kalau hidup ini cuma tentang yang duniawi, ngapain gue kasar dalam tanda kutip bunuh diri gue untuk penginjilan? Ngerti ya konteksnya? Memerangi binatang buas tuh dalam konteks itu. Kayak menghadapi pengajar-pengajar sesat, menghadapi tantangan karena beritain Injil di tengah orang-orang yang mungkin nyembah berhala. Ngapain gue ambil resiko itu kalau cuma berdasarkan pertimbangan manusia? Ya secara duniawi nggak ada untungnya buat gue, malah mengancam nyawa gue sebenarnya. Tapi apa? Lihat dia lanjut lagi. Jika orang mati tidak dibangkitkan, atau kalau tidak ada kehidupan kekal, kehidupan setelah kematian, kalau emang sorga dan neraka itu nggak ada, ya karena pandangan dunia kan berpikir gitu, hidup tuh cuma di sini bro, abis itu ya udah kita udah hilang aja gitu kalau mati. Ya makanya apa, jangan sampai kelewatan, jangan sampai nyesel bro, hidup cuma sekali, ya gak? Semuanya mesti dicoba gitu. Pandangan dunia gitu ya. Kenapa? Karena mereka mikir abis mati udah gitu, tapi kita tahu abisnya ada kekekalan. Ya, jika orang mati nggak dibangkitkan, kalau nggak ada kekekalan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Benar nggak? Puas-puasin deh, jangan sampai rugi gitu, jangan sampai nyesal gitu, karena besok kita mati. Habis mati udah kelar semuanya, nggak ada lagi hidup kekal. Ya pergaulan yang buruk, yang pertama adalah yang tidak mengutamakan kekekalan. Itu pergaulan yang buruk. Yang berkenan sebaliknya. Yang berkenan adalah yang mengutamakan kekekalan. Ya hidupnya sekarang, tapi mulai mikir nih, apa yang gue lakukan sekarang mempengaruhi nanti gue kemana. Benar ya? Nangkep ya? Semuanya. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan nanti kita di mana nanti, sama siapa. Right? Jadi jangan sembarang, jangan asal. Ya. Pergaulan yang berkenan adalah yang mengutamakan kekekalan, karena yang tidak berkenan, yang buruk itu yang nggak mengutamakan kekekalan. Mereka cuma mikir, mari kita makan dan minum karena besok kita mati. Oke? Okay? Have fun, go man. Like I said, have fun, go man. Hedon. Kalau kata orang dunia bilang namanya hedon. Hidupnya tuh foya-foya, pokoknya dunia ini, kenikmatan dunia ini mesti gue cobain semua. Teman-teman, buat orang yang akan berakhir di neraka, dunia ini adalah sorga mereka yang paling dekat.
Satu-satunya surga yang bisa mereka nikmati itu dunia. Buat orang yang akan berakhir di neraka, satu-satunya surga yang bisa mereka nikmati adalah dunia ini. Tapi bagi kita yang akan berakhir di surga sama Tuhan selamanya, dunia ini adalah justru yang paling dekat dengan neraka yang bisa kita rasain. Oke? Barang siapa akan hidup kekal di surga, dunia ini is the closest thing to hell. Karena kita nggak akan berakhir di neraka. Dunia ini yang paling dekat sama neraka yang bisa kita rasain. Di sini kita rasain kehilangan, sedih, dijahatin orang, oke, diperlakukan tidak adil, dikucilkan, dibully, ya, ledek-ledekin. Right? This is the closest thing to hell. This world is. Tapi buat orang-orang yang akan berakhir di neraka, this world is the closest thing to heaven. Makanya mereka nggak pengen kelewatan semua kenikmatannya. Karena ini surga mereka nih di dunia ini. Ya, the closest thing to heaven yang bisa mereka rasakan ya dunia ini. Tapi kita tahu, ya Tuhan pergi ke surga siapin tempat buat kita di situ, Tuhan Yesus. Ya, artinya nggak lebih baik di sini. Teng 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 rumah kita enggak. Lu aja. Rumah gue bukan di sini. Rumah gue di sana. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Gue nggak mau nyanyiin lagu itu. Nggak lebih baik di sini, lebih baik di sana. Di sana nggak ada tangis, nggak ada air mata, nggak ada yang mati, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Nggak ada dosa, nggak ada kejahatan. Nggak ada lagi yang sakit hati. Lebih baik di sana lah. Ya dong. Lanjut lagi ayat 33. Masih di 1 Korintus 15. Sampai ya. Kita nggak kemana-mana kan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Lihat, pergaulan yang berkenan adalah yang kedua, yang mengutamakan pertobatan. Dibilang apa? Jangan sesat. Ya. Pergaulan yang buruk, nilai-nilai yang buruk yang lu ikutin, itu merusak semua yang mungkin orang tua lu udah tanamkan. Mungkin bapak lu pendeta. Mungkin lu besar di lingkungan orang tua yang cinta Tuhan, pelayanan. Dari kecil udah baca Alkitab, ya kan? Pakai Superbook. Ya, jangan sampai semua itu sia-sia. Nanti pas udah gede, mabok, ya kan? Judi, free sex. Sayang. Ya. Jangan sesat. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Pergaulan yang berkenan adalah pergaulan yang mengutamakan bukan hanya kekekalan, tapi kedua apa? Pertobatan. Di tongkrongan lu pada ngomongin upaya-upaya nggak buat bisa bertobat gitu. Buat nggak bikin ini lagi, ini ngaco nih bro, iya nih kita struggle bareng, kita berjuang barengnya. Lu ingetin gue ya kalau gue udah mulai ngaco, biar kita bisa berhenti nih dari kebiasaan buruk ini. Ada nggak di tongkrongan lu ngomongin begitu? Ngomongin habis ini kemana, ya kan, habis hidup tuh kemana, terus kejelekan-kejelekan kita tuh kita mau bertobat gitu, ada nggak? Kalau nggak ada itu pergaulan buruk berarti. Ya, sorry, gue akan bilang ini kenyataannya. Ada orang yang pergaulan buruknya justru di rumah, orang tuanya. Ketika dia lagi nongkrong sama anak-anak, terus anak-anak gereja, anak-anak persekutuan di kampus atau di sekolah, dia rohani banget, tapi pas di rumah ketemu orang tuanya langsung kayak, ngapain sih lo doa-doa? Udahlah, belajar yang benar. Ya, belajar yang benar nanti biar kuliah bisa bagus, ntar kuliah nilainya bagus, dapat kerjaan yang bagus, punya banyak duit. Udah pokoknya lo sekolah yang benar biar nanti bisa dapat duit yang bagus. Yang gak usah sosok doa-doa lah menjadi pendeta lo. Bisa jadi pergaulan paling buruknya justru orang tuanya. Ada yang kayak gitu teman-teman. Ya, gue nggak bisa pungkiri, gue nggak mau mengasumsikan bahwa semua orang hidupnya baik-baik saja. Ada juga yang ngalamin bahwa justru pergaulan terburuk dia itu di rumah. Ya, tapi gini, kita nggak beribadah, kita nggak bersekutu untuk kabur dari rumah. Enggak, karena kita nggak bisa lari dari keluarga. Keluarga itu dipercayakan sama Tuhan untuk kita ada di tengah mereka. Ya, kita ini diadopsi. Ketika seorang bertobat, dia terdaftar di surga. Namanya tercatat di kitab kehidupan, benar ya? Artinya apa? Kita diadopsi, diangkat anak sama Tuhan, dimasukin di keluarganya. Welcome to the family of God. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerah. Ya kan? Salah, WL-nya ngulangnya salah, mesti bukan di situ dia. Ya. Diulangnya di situ, keluarga kerah gitu. Keluarga kerajaan Allah katanya.
Ya, emang kalau karismatik suka ngulang-ulang 3 kali tuh nggak tahu kenapa gitu. Ya bikin bingung jadinya. Keluarga kera, potongnya di kera pula. Gini, kita dimasukin di keluarga kerajaan surga. Kita diadopsi jadi anak Tuhan, masukin di keluarganya Tuhan. Sederhana. Lu mau tahu buat apa? Biar nanti ketika lu pulang ke rumah lu bawa hadirat Tuhan sama lo. Ya, lu bisa jadi saksi bahkan buat orang tua lu sendiri. Apa artinya jadi laki-laki walaupun masih kecil? Ya kan bapak lu kerjaan mabok, mukulin nyokap lu, main cewek, ya kan? Lu ajarin, ini loh Pak, jadi laki-laki ini kayak gini. Baca Alkitab, berdoa, bekerja keras, bertanggung jawab, ya sopan, mulutnya nggak sampah. Oh ya, lu bisa mempengaruhi bahkan orang tua lu. We go to church to learn how to be the church. Kita pergi ke gereja untuk belajar jadi gereja. Gereja itu bukan bangunan, bukan organisasi. Gereja itu Anda dan saya. Gereja itu bait Allah di mana Tuhan tinggal di dalam kita. Kita ngumpul bukan untuk lari dari rumah. Kita ngumpul untuk diyakinkan bahwa Tuhan tinggal di sini. Sehingga pas kita pulang, kita bawa hadirat Tuhan. Kita dimasukin di keluarganya Tuhan. Biar kalau kita pulang, kita bisa masukin Tuhan di keluarga kita. Itu maksudnya. Ya. Makanya gunanya pergaulan yang baik tuh seperti itu. Pergaulan yang berkenan fungsinya itu. Dimana lo diingetin, habis ini ada pengadilan terakhir. Ya nggak cuman gini doang. Jadi gue bisa relain kenikmatan dunia untuk bisa masuk ke kekekalan. Benar nggak? Kita bisa pilih dengan sederhana. Mau pilih dunia ini atau mau pilih Tuhan? Kita akan langsung tahu, oh gue pilih Tuhan lah. Kenapa? Karena dia akan berlangsung selamanya. Kenikmatan dunia ini cuma sementara. Ya adalah sebuah kebodohan untuk tukar yang kekal dengan yang sementara. Ya, mendingan sementara deh nahan-nahan nafsu gitu ya. Di sini tahan gitu untuk dapetin kenikmatan dan sukacita yang kekal. Ya. Banyak dari kita bukan tergoda, emang pure goblok aja gitu. Nggak ngerti mana yang lebih berharga gitu. Ya kan? Bener nggak? Nggak ngerti benar-benar yang lebih berharga. Ya punya duit 100.000 kan nggak bisa dimakan ya. Terus tiba-tiba ada yang nawarin permen. Nah, mau permen nggak? Mau dong om. Tapi duitnya buat om dulu. Ya kan, tuh duit nggak bisa dimakan kan? Iya sih om. Ya udah deh, boleh deh. Permen 100.000 harganya. Ketiga, karena lu nggak sadar seberapa itu berharga. Makanya lu tuker. Ya, semakin kita berkumpul di dalam pergaulan yang berkenan. Ya, di pergaulan yang baik, kita semakin menyadari betapa berharganya Kristus dan keselamatan. Sehingga ketika cuma ada yang ngajak nawarin mabok, nawarin free sex, narkoba, kita tolak mentah-mentah. Karena kita tahu, ya Kristus mulia. Kalau gue kehilangan dia, gue rugi. Ya. Dan di pergaulan yang baik ini kita diingetin tentang kekekalan dan pertobatan. Ya. Ayat 34. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah, pergaulan yang berkenan yang ketiga, setelah mengutamakan kekekalan, mengutamakan pertobatan, pergaulan yang berkenan adalah yang mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Ada nggak? Pas nongkrong ada nggak ngomongin tentang Tuhan gitu? Kita makin kenal, oh ya. Ternyata Bapak di surga tuh gini ya. Tahu dari mana lo ini? Yesus bilang gini. Ada nggak? Atau yang dibahas cuman BTS gitu. Ya kan? Karena kalian BTS Army misalnya. I don't know. Gue nggak tahu apa yang ngetren di Papua. Ya. Tapi kalau tongkrongan lu ngomonginnya itu terus. Ya kan? Kim Jongkook. Siapa? IQ Jongkok, gue tahu. Siapa dia Jongkok? WC Jongkok. Ya kan gue nggak ngikutin soalnya kalau Korea-Koreaan. Ngebahasnya nggak penting-penting yang dibahas gitu. Ya. Pergaulan yang berkenan apa? Mengutamakan kekekalan, mengutamakan pertobatan, sama mengutamakan pengenalan akan Tuhan. 3 itu aja udah. Ya. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya apa? Harusnya lu tahu mana yang pergaulan yang berkenan dan mana yang enggak gitu. Ya Tuhan dekat. Tuhan udah dekat. Ya dunia udah mau berakhir. Kita nggak punya banyak waktu teman-teman untuk buang-buang waktu untuk nongkrong-nongkrong nggak jelas.
Ya, artinya kita nongkrong harus punya tujuan. Pertama, kita harus jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, sehingga kita punya dasar. Jadi kemanapun kita dibawa, teman sama siapa aja, kita nggak kegiring sama mereka, karena kita punya dasar. Kita yang bawa mereka justru kepada kita. Kita yang bawa mereka kepada Tuhan justru. Kita yang mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Ya. Nah, dari sana, ketika lo nongkrong, lo harus punya tujuan. Karena gini, seperti halnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik juga bisa merusak kebiasaan yang buruk loh. Ya gak? Pergaulan yang berkenan bisa merubah anak yang tadinya begajulan, bajingan, bisa jadi hamba Tuhan. Oh iya, untuk tujuan itu. Untuk tujuan itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Biar siapapun yang berinteraksi sama kita, mereka mengalami jamahan Tuhan. Oh iya, gara-gara kenalan dia teman sama lo kasih dia nasihat, hidupnya diubahin. Ya gara-gara dia temenan sama lo, dia sakit, dia kerasukan setan, lo doain, setannya keluar. Ya enggak? Pergaulan yang baik juga bisa merusak kebiasaan yang buruk. Dan gue berdoa biar kita bangun pergaulan yang baik itu, pergaulan yang berkenan. Jadi siapapun yang mau join, justru mereka akan diuntungkan karena mereka akan diubahkan menjadi lebih baik. Ya, karena kalau emang negativity itu bisa menular, gue yakin positivity juga bisa. Benar ya? Ketika kebohongan bisa meracuni, artinya kebenaran bisa mengobati. Nangkep ya? Harusnya punya efek yang sama. Kayak racun kan juga gitu, meracuni, diminum meracuni. Kebenaran kalau diminum, mengobati. Harusnya punya efek yang sama. Powernya harusnya sama. Bahkan lebih jauh lagi. Kita bukan hanya punya kebenaran, kita ada Roh Kudus tinggal di sini. Harusnya kalau kata anak zaman now tuh damage-nya. Damage-nya harusnya lebih gede kalau kebenaran, ya. Ngerti? Wah, damage-nya nih kan gitu. Kan Apple anak sekarang tuh bikin istilah aneh-aneh tuh. Damage-nya lah, kena mental. Ya. Beban keluarga lah, bukan istilah yang aneh-aneh. Terserah lo mau bikin istilah apa, tapi yang penting lo ngerti ya. Harusnya kebenaran damage-nya lebih gede. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini. Tuhan sendiri loh. Bukan cuma firman Tuhan di tangan kita, tapi Roh Tuhan di hati kita. Harusnya damage-nya lebih kuat. Harusnya pergaulan yang berkenan, efeknya, imbasnya, atau impact-nya, dampaknya harusnya lebih kuat. Ya makanya gue bersyukur. Kita hidup di era di mana kita bisa ngelihat bahwa akun-akun rohani Kristen, pendeta-pendeta followernya juga lumayan banyak ya. Dibanding yang jual-jual kontroversi itu, akun-akun gibah, ya kan? Lambe turah, gitu. Ya kan? Tapi lambe turoh ternyata follower banyak juga. Lambe turoh tuh ya, lambe turohani, versi rohani. Jadi posting tuh ayat gitu ya. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sederhana. Aku nggak bikin ini jelimet. Ya karena aku lihat beberapa teman-teman masih muda banget, tapi justru dari muda kalian harus kenal Tuhan. Ya kenali penciptamu sejak masa mudamu. Itu Salomo bilang kayak gitu. Ya, besarkanlah anak-anak sesuai dengan jalan yang diwajibkan bagi mereka dalam kebenaran, maka hidupnya tidak akan menyimpang dari situ. Ya Amsal bilang kayak gitu. Dan gue berharap dari usia sedini mungkin teman-teman, kalian berada di pergaulan yang berkenan. Sehingga nanti di pertemanan manapun kamu akan berdampak, bukan terkena dampak. Kamu akan jadi influencer, bukan influenza. Influenza itu virus ya. Influencer ini punya pengaruh yang positif. Ya, gue berdoa. Soal gini, gue bukan siapa-siapa. Oke, gue bukan siapa-siapa. Sekolah Alkitab aja enggak. Oke, tapi bisa di sini, teman-teman. Artinya apa? Gue pengen encourage semua orang di sini, siapapun kalian, yang bukan siapa-siapa sama kayak saya, ya, yang nggak tahu banyak sama kayak saya. Tapi apa? Pengen tahu lebih banyak. Yang mau mengenal Tuhan dan firman-Nya, merenungkan Taurat ini siang dan malam. Kalian punya potensi untuk bawa pengaruh yang baik buat Indonesia. Minimal buat keluargamu dan tongkronganmu. Ingat, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang baik. Dimanapun kalian berada, ubah pergaulan itu jadi baik. Karena ada kamu. Ya, seperti halnya ketika terang datang ke tengah kegelapan. Segelap apapun itu kegelapan, ada terang sekecil apapun, pasti kegelapannya sirna.
karena ada terang itu, dan gue berharap lu jadi terang itu. Ya, karena tujuan itu kita ada di dunia ini, nggak langsung diambil. Ya, kita bertobat tapi nggak langsung dipanggil pulang. Kenapa? Karena Tuhan pengen. Jadi tongkrongan kita yang dulu kita hancur sama-sama mereka, sekarang kita bawa pengaruh yang baik. Sehingga mereka bisa lihat kayak, ih gila lu, kok udah berubah ya, kok bisa lo ya berhenti ngerokok? Bisa lah. Lu kan padahal kereta api dulu. Naik kereta api, tut tut tut, siapa bau kentut, ya kan? Pokoknya lu tuh nggak pernah berhenti ngerokok gitu, terus asap terus. Kok lu bisa ya? Nah, kita akan yakinkan mereka karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa bikin gue berhenti, berarti dia bisa bikin gue berhenti. Ya. Apapun itu dosa lu. Apapun itu keterikatan. Nah, gue pelayanan berapa kali di Papua. Timika sih gue pernah ke Kuala Kencana, gue pernah pelayanan di sana. Dan gue dapetin satu budaya yang mirip kayak di, gue gak akan bilang kampung halaman karena gue gak lahir di Ambon. Gue berharap gue lahir di Ambon. Gue lahir besar di Jakarta. Tapi kalau udah agak-agak timur, Papua, Ambon itu punya minuman-minuman khas yang memabukkan. Oke? Dan itu jadi kebiasaan yang udah lumrah. Minum itu biasa. Akhirnya mabok itu biasa. Kalau mabok itu biasa, kriminal itu biasa. Terus gunanya kita belajar firman Tuhan apa? Ya, gue kan keras ngomongin ini, karena buat gue itu nggak nyambung. Ya, jadi lu mesti tolak keras. Kalau emang Tuhan bilang nggak boleh mabok, jangan mabok. Bukan nggak boleh minum loh. Nggak boleh mabok. Ya cuma kan orang batas maboknya kan beda. Nggak ngerti kapan udah mabok, bener nggak? Tahu-tahu deh. Orang udah mabok, bener nggak? Lu kalau ngomong sama orang mabok, lu tegur dia mabok, pasti dia marah. Enak aja gue mabok. Nah gitu, baru ngomongnya begitu. Mabok lo, jangan nyetir. Sini gue anterin. Kagak, gue bawa sendiri mobil gue. Enak kayak gue mabok. Satu lagi bang begini jadinya. Bener. Ya kan? Orang kalau mabok kan nggak terima dibilang mabok. Bener. Jadi mumpung lo masih bisa dinasehatin, masih waras belum mabok, oke? Bertobat. Ya, jangan ikutin budaya-budaya yang nggak perlu. Kita dapetin warisan ini dari penjajah sebenarnya. Portugis, ya Belanda, budaya-budaya minum kan. Makanya Jerman kan sampai hari ini juga tehnya ya bir. Right? Dan jangan jadiin itu suatu budaya yang, karena gini, kalau itu ujung-ujungnya penjara rame. Oke? Gue pelayanan di Saum Laki, penjara isinya kayak ibadah youth. Nangis nggak gue? Gue pelayanan di penjara, mayoritas itu anak-anak youth. Ada di situ. Kasusnya nggak jauh-jauh. Pemerkosaan, pelecehan, seputar-seputar seks. Akhirnya gue bingung, ngobrol, kok bisa sih? Kalian umur-umur segini tuh kenapa gitu? Oh ya, karena kita minum. Sambil nonton pornografi. Jadi akhirnya kita mabok, terus dipenuhi hawa nafsu. Akhirnya kita perkosa orang. Ya. Ada satu di situ, gue ingat banget, ada satu orang tua yang di penjara itu cuma ada satu orang tua. Dan dia paling nangis pas gue khotbah. Dia paling nangis pas gue khotbah. Gue pikir nih siapa nih, pembina youth-nya kali ya. Soalnya berasa kayak ibadah youth gitu. Ada youth pastor-nya gitu di situ. Ya. Pas ngobrol ternyata sama sipir-sipirnya seorang gereja juga. Jadi dia yang ngajakin justru, pastor besok ada waktu nggak? Plan di lapas ya. Oh iya boleh pastor. Nggak apa-apa kan, nggak ganggu? Nggak apa-apa. Kosong kok emang, pagi cuma nongkrong, nunggu waktu sore, nunggu air ntar malam. Oh ya boleh ya pastor ya, boleh. Gue datang ke sana, gue sepanjang khotbah pengen nangis aja, karena itu anak-anak masih kecil, anak-anak remaja yang mestinya masih ibadah di gereja, yang masih bisa main basket, ngapain gitu, yang berprestasi gitu ya. Di penjara, gengs. Sedih nggak tuh? Terus sepanjang gue khotbah nangis, terus bapak-bapak tua. Tuh akhirnya gue tanya sama sipir, itu siapa sih nangis-nangis terus? Gue bilang, oh itu kepala sekolah katanya. Ngapain ada di sini kepala sekolah di penjara? Ada sekolah di penjara? Nggak ada. Dia masuk penjara, dia melecehkan muridnya. Dan punya usut gara-gara kebiasaan minum itu, yang turun-temurun dibudidayakan, dikembangkan. Oke? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Kalau emang itu buruk, tinggalin. Ya, jangan atas nama budaya lu pegang itu. Enggak, itu kita warisin dari penjajah, teman-teman, sesuatu yang nggak penting. Kekristenan, walaupun agama penjajah, tapi kekristenan nggak berasal dari dunia ini, tapi dari Kristus yang turun dari sorga. Jangan samain kekristenan sama budaya minum. Ya, budaya minum bukan budaya Papua. Budaya minum itu budaya Portugis. Budaya Belanda. Ya, anak-anak Papua mesti punya budaya baru, budaya kerajaan sorga.
Yang setuju kasih emoticon apa aja. Oh iya. Semua kita masih punya budaya yang baru. Kalau enggak, sampai kapan laki-lakinya semua tukang pukul istri sama tukang selingkuh? Sampai kapan? Jalan terhuyung-huyung, kerjaan tidur-tiduran nggak jelas, mabuk, bawa alkohol. Sampai kapan kayak gitu terus? Ini udah kulit kurang terang, muka kurang ganteng, bawa alkohol lagi, hidup lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kau lihat saya nggak ngerasa ganteng, kulit saya kurang terang, muka saya kurang ganteng. Tapi minimal saya cinta Tuhan, benar nggak? Minimal saya nggak bawa alkohol, benar nggak? Berserem, hitam, ya kan? Tukang pukul, garang, bau, hidup lagi. Bagusnya di mana coba gue tanya? Benar nggak? Ini kan, ayolah, udah muka pas-pasan, ayolah cinta Tuhan gitu loh. At least jadi kegantengannya tuh levelnya meningkat gitu loh. Ya, ayo benar ya. Karena benar kegantengan dan kecantikan akan memudar. Ingat gak apa yang kita bilang tentang perempuan? Perempuan namanya perempuan Amsal 31. Ingat ya? Amsal 31 bilang apa? Kecantikan dan kemolekan adalah bohong. Tapi istri yang takut Tuhan, perempuan yang cinta Tuhan, dipuji-puji. Benar ya? Karena one day kegantengan dan kecantikan akan berlalu. Tapi kecintaan akan Tuhan itu akan bikin nilai kita nih naik sekian ribu %. Karena kita memberkati sekeliling kita. Dari muda sampai tua memberkati terus. Ya. Dan gue rindu itu hidup kita. Dimanapun kita berada. Ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kemanapun lo berada di keluarga lo, di tongkrongan lo, di pertemanan. Bersinarlah. Ya, biar orang-orang nggak melulu berjalan dalam kegelapan. Harus berani. Nah, kalau yang bilang udah minum. Nggak. Kita nggak minum, kita minum air putih. Udah bawa sendiri. Gitu. Gue pernah pelayanan di gereja benar-benar kaget kok. Tim dance sama tim drama. Gue kan pembicara, datang sehari sebelumnya. Gue pengen lihat dong, ambil kenalan kan. Karena besok gue bakal khotbah KKR. Latihan. Bung, kita latihan ya, Bung. Oh iya, siap. Gue di sini nggak apa-apa, nggak ganggu ya, nggak apa-apa, Bung. Tapi kita lagi latihan nih, jadi kalau salah-salah, harap maklum. Gue bilang, iya, santai. Ngeliatin. Akhirnya, sepanjang yang tim dance latihan, yang paduan suara, yang drama pada di luar. Terus gue bilang, udaranya dingin ya, kalau ke sana kan lumayan dingin, agak hutan-hutan gitu kan. Terus gue pikir, nih teh anget nih di luar nih, kayak asik nih. Gue pikir, minuman anget kali ya, kok pada di luar gitu, pada anget, pada kedinginan. Ada beberapa yang ngerokok gitu, tapi nggak banyak. Ya, dinginan gitu pada minum gitu. Gue pikir, nih teh anget nih, warnanya teh anget nih. Pas gue cium, apaan nih? Beda. Jadi sambil latihan gereja juga minum, dua-duanya. Tim nari sama tim drama tuh minum gitu. Gue bilang, waduh, gue udah nggak konsen aja. Besok mau khotbah apa, gue udah nggak tahu, gue udah bingung. Karena nilainya beda banget. Ya, karena buat kita minum masih problematik, tapi karena budaya, kalau di Papua minum itu biasa. Nah, jadi kalian coba belajar ya, bawa kemana-mana bawa botol minum. Jadi kalau ditawarin minum, bilang ini aman, 86, bawa sendiri dari rumah, kan gitu. Isinya apa? Air putih. Ya tuh, apalah yang enak-enak gitu ya. Jadi nggak harus minum, karena tekanan suka gitu kan. Ayolah. Ya. Biar hangat badannya gitu, ayolah. Nggak, bawa sendiri, aman, kita aman. Kita udah bawa minum sendiri. Nggak apa-apa kawan-kawan. Terus bawa budaya kerajaan surga. Udah nggak era. Kalau nggak selamanya akan gitu-gitu terus, capek. Ya selamanya terus direndahin karena terkenalnya itu emosian, kasar, urakan, nggak bisa diatur. Ya, jangan harus bangkit hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari Papua. Ini dari timur Indonesia yang terkenalnya emosian, benar nggak? Skill hebat, kekuatan di atas rata-rata, ya kan? Anak-anak timur tuh gitu. Tapi kalau udah di kampus, nggak diturunin main bola. Lu mau tahu kenapa kalau dia turun? Kerusuhan pasti. Ya, bukan kurang cepat larinya, bukan. Gocekannya bukan kurang lihai, tapi emosinya nggak bisa dikontrol. Kalau mereka turun, wah, berubah dari sepak bola jadi UFC, tahu nggak lo? Jadi Ultimate Fighting Championship larinya. Akhirnya apa? Fakultasnya diskualifikasi, bener nggak? Karena berantem.
Ya kan kadang suka bingung kan, ini anak-anak MIPA nih, anak-anak timur semua. Ini lari biasa balap lari sama citah nih. Ya kan biasa balap lari sama macan gitu. Lari kencang-kencang kenapa nggak diturunin? Mau pelatih kan betul bilang, ini diskriminasi kan gitu. Turunin dong anak-anak timur. Terus pelatih kasih tahu gini loh. Kalau turun, aduh, terus kayak kemarin lagi. Ya. Ini nih kita baru beres hukuman nih, nggak boleh main berapa pertandingan. Karena kalau anak-anak itu 2 atau 3 anak timur berkumpul, di situ ada kerusuhan. Bukan Tuhan hadir di situ, bukan. Pasti berantem. Jadi ayolah. Ya aku temenan sama beberapa pahlawan timur ya. Yanto Basna, anak Sorong lahir besar di Jayapura. Ya, Bung Leo dari Ambon di Bali. Kemarin dia sempat bikin kasus, makanya Bung Leo minta maaf. Dia bilang, Bung, apa beta karena udah lama nggak gereja kali. Gue bilang, iya Bung, pasti itu. Kalau jauh dari Tuhan pasti dekat dengan dosa. Beta bilang gitu kan. Dia bilang karena tekanan juga COVID udah lama nggak main. Dia bilang jadi kita latihan pun bisa berantem sama teman. Dia bilang, wow. Ya makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan deh. Ya, biar kita bisa tetap punya pengendalian diri, karena salah satu rasa dari buah roh itu kan self control kan, pengendalian diri. Dan harusnya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman, dalam doa, ya Roh Kudus tinggal dalam kita, teman-teman, kita bisa mengendalikan diri. Kita akan menjadi anak-anak timur yang unik. Anak-anak timur yang lari cepat, skill hebat, tapi bisa mengendalikan emosi. Ya, jadi bintang di mana-mana, jadi bintang. Ya Basna terkenal kalau di Thailand tuh terkenal sebagai kalau ada keributan dia pasti yang coba lerai. Ya ada yang ngefans di sini sama Kayanto. Gue ngefans banget dari awal. Gue bilang anaknya canggih. Dia sekarang ada di pemuritan saya. Saya bersyukur buat anak-anak. Saya berdoa lebih banyak lagi anak-anak timur yang kayak dia, yang dekat sama Tuhan, yang dari kecil tuh dibesarkan dengan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti akan berbeda. Dan ini berlaku buat siapapun sih dari kita ya teman-teman. Jadi dari muda please kenali penciptamu, dan pastikan dimanapun kita berada kita bawa nilai-nilai yang baik yang kita miliki, sehingga pergaulan itu jadi berkenan gara-gara ada kita. Benar? Oke, itu aja sih paling malam ini. Sore agak curhat dan agak frontal ya, tapi udahlah, Tuhan Yesus sudah mau datang, aku nggak tahu lagi. Kita punya gini, kenapa aku ngomong gini? Karena gini, Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Ya, waktu terus menipis. Tuhan semakin dekat. Kita nggak punya banyak waktu untuk tobat kumat bolak-balik nggak jelas. Nggak ada waktu itu. Kalau mau bertobat sekarang, kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan dari sekarang. Ya. Dari semudah mungkin, sedini mungkin. Ya, orang yang mudanya nggak cinta Tuhan sampai tua juga diseret-seret ke gereja juga susah, benar nggak? Jadi dari awal ya harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Thank you. Ya, Rik, thank you, Rik. Bye-bye. God bless, bro. Hari ini selalu ada. Hari Samuel selalu ada. Thank you ya. Yuk, itu aja sih paling apa, Pastor Daniel. Thank you. Oke, thank you Pastor Chris. Aduh, diberkati sekali dengan apa yang hari ini ya. Oke, sebelumnya nanti Pastor Chris akan berdoa buat kita semua, teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa syafaat ya. Saya boleh minta Kakak Ella untuk berdoa syafaat. Mungkin boleh lewat speakernya Kakak Inof. Iya, Kakak Ella boleh berdoa lewat mic-nya Kakak Inof, boleh dihidupkan. Terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita berdoa, kita biar siapkan hati kita lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirkan
anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh kehadiranmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Katakan ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih di altarmu. Mari kita berdoa untuk doa syafaat. Kita mau doakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat teman-teman yang ada di sini semua ya. Mari kita semua berdoa. Bapa, kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang begitu indah bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami, walaupun lewat Zoom Bapa, tapi kami percaya kehadiran-Mu tetap ada dalam kehidupan kami Bapa. Dan malam hari ini Tuhan Yesus kami akan berdoa, terutama kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Nia sampai Pulau Rote, mulai dari pemimpin yang paling tertinggi sampai pemimpin yang paling terendah sekalipun RT RW, kepala-kepala kampung, kepala-kepala dusun, mulai dari bayi yang ada dalam kandungan sampai kepada lansia. Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami, Engkau mengurapi bangsa kami, melindungi bangsa kami, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perkatakan bangsa kami aman, bangsa kami damai, bangsa kami diberkati, bangsa kami dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau melindungi bangsa Indonesia ini Bapa. Setiap pemimpin-pemimpin di tanah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan ada pada mereka terus, hikmat-hikmat yang baru, marifat-marifat yang baru. Biarlah urapan Allah yang baru ada pada mereka Bapa, supaya mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan jujur dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan kami mau menyerahkan kami semua yang ikut Zoom malam hari ini. Tuhan, biarlah firman yang kami sudah dengar, bukan saja kami jadi pendengar-pendengar, tapi biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa, supaya sehingga masa muda kami mau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, takut akan Tuhan terus mengejar kehidupan kami Bapa, karena kami percaya ketika kami hidup takut akan Tuhan, berkat-berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar malam hari ini, kami pulang ke keluarga kami pulang ke pergaulan kami pulang ke lingkungan kami mau menjadi dampak bagi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami berdoa untuk Pastor Christopher yang sudah membawakan firman bagi kami. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengurapan Allah yang baru, hikmat-hikmat Allah yang baru turun atas beliau Tuhan, supaya dimanapun beliau memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa, yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, yang ragu-ragu imannya ditetapkan, yang lemah dikuatkan, bahkan orang mati dibangkitkan oleh tangannya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Pastor Christopher ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan usahanya, Tuhan Engkau buat berhasil adanya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini pokok doa kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, amin. Teman-teman, sekali lagi kita mau berdoa. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah bergabung. Nanti Pastor Reza akan berdoa untuk kita. Setelah itu Pastor Reza akan berdoa untuk menutup acara pada malam hari ini. Oke, mari kita sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Mari Pastor Chris boleh berdoa buat kami.
kasih Tuhan buat waktu yang indah bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau taburkan keluar dari mulut-Mu, berasal dari hati-Mu. Kami percaya firman yang keluar nggak akan kembali sia-sia, tapi akan jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa berbuah dan bertumbuh apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Kami percaya Roh Kudus tetap berbicara, bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami tahu firman Tuhan akan mengubahkan kami dari dalam, buat kami tertanam kokoh di dalam Tuhan, sehingga nggak ada yang bisa mempengaruhi kami di dunia ini. Justru kami akan bawa pengaruh kepada dunia ini, karena ada Roh Kudus tinggal dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Pakai kami Tuhan seluas-luasnya buat kerajaan-Mu. Jangan izinkan kami buang-buang kehidupan kami, buang-buang masa muda kami. Biar kami hidupi dari muda hanya untuk Tuhan. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, sehingga hidup kami nggak sia-sia. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang telah menghantarkan kami semua, baik GM23 yang ada, sebagaimana anak-anak muda yang ada, sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau sebagaimana kembali memberkati hamba-Mu, Pastor Christopher yang ada Tuhan, dan biarlah 3 poin ini terjadi di dalam pribadi lepas pribadi anak muda yang ada Tuhan. Hamba meminta di dalam nama Yesus, biarlah mereka memprioritaskan baik kekekalan, dan mereka memprioritaskan pertobatan, dan memprioritaskan juga pengenalan akan Tuhan di dalam pergaulan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Jamah di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak, dan biarlah kuasa yang berkenan memimpin kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, baik di dalam segala sesuatu pertemuan kami, awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Kembali Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang berkenan baik atas kami. Adapun jikalau Tuhan meluaskan sesuatu tantangan bagi kami percaya Tuhan sumber solusi, Tuhan sumber jawaban, memberikan kecakapan bagi kami untuk kami tangkas mengatasi segala sesuatu. Maka dengan demikian kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas tiap-tiap kami semua yang ada pada saat hari ini yang mengikuti Zoom ini Tuhan, dimanapun kami berada dan tak terbatasi oleh apapun, karena kuasa Tuhan ada di mana-mana. Di dalam nama Bapa dan Putra, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan sempurna atas kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Amin. Oke teman-teman, Komsel hari ini sampai di sini, tapi sebelumnya kita mau berfoto bersama ya. Boleh dibuka lagi dong kameranya. Ya, saya boleh minta Kakak Samuel untuk buka mic-nya. Samuel Ishak Ruben akan memimpin kita dalam sesi foto ini ya. Oke. On cam ya. Oke. 1, 2, 3. Kasih emoticon apapun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi ya, kita mau tutup dengan sebuah lagu yang seperti tadi ya. Oke. Sekali lagi kita mau nyanyi bareng-bareng untuk kita tutup Komsel pada hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Duduk kiri kananmu dong. Kau sahabatku dan kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita ya. Kau
memisahkan kita. Sekali lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Ayo katakan kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, thank you, terima kasih sekali lagi Pastor.